ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bang Kica. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Teman-teman sobat Kicau Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh soal fenomena Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan, mantan gubernur DKI, yang sekarang bukan siapa-siapa, sama seperti kita. Beliau saat ini warga negara biasa. Tidak seperti apa yang diperkirakan oleh beberapa pengamat dan diharapkan oleh para haters, bahwa pasca tidak lagi menjabat sebagai gubernur Jakarta, Anies Baswedan akan kehilangan panggung. Ramalan mereka ini perlahan tapi pasti Anies akan meredup dan dengan berlalunya waktu hilang dari peredaran di bibir-bibir orang Indonesia atau setidaknya masyarakat Jakarta. Itulah ramalan para pengamat dalam tanda petik yang amatannya selama ini kita tahu arahnya kemana, dan harapan dari banyak para haters yang mungkin masih merasa sakit hati setelah jagoannya keok di 2017, atau haters yang memang sejak awal tidak suka dengan Anies Baswedan, atau haterans yang sejatinya dia tidak punya apapun di kepalanya, yang ada adalah kemana angin kencang, ke sana dia akan hembuskan suara-suara. Dan tentu untuk pekerjaan itu dia survive, dia bertahan hidup, yang manapun lah. Intinya ramalan mereka-mereka itu, Anies pasca tidak lagi menjadi gubernur akan redup, akan kehilangan panggung. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ya, kita tahu di awal tahun 2023 ini Anies bukan hanya soal panggung di dalam negeri, di luar negeri itu di bulan Januari saja Anies diundang di 2 tempat. Pertama di Singapura sebagai pembicara dalam salah satu forum panel diskusi yang diinisiasi oleh yayasan atau lembaga think tank yang terkait dengan Yusof Ishak, presiden pertama Singapura. Diskusi yang topiknya adalah Regional Outlook 2023. Anies bersama Putri Gus Dur, Yeni Wahid, diundang sebagai pembicara. Anies loh. Kenapa harus Anies? Kan banyak tokoh-tokoh besar di Indonesia ini, atau tokoh yang dibesar-besarkan oleh para haters Anies. Kenapa bukan mereka? Jadi ini salah satu bukti, proof bahwa Anies memang kelasnya internasional. Lalu yang kedua, Anies diundang ke London oleh Oxford University, universitas atau salah satu universitas tertua di dunia, untuk menjadi salah seorang anggota dewan. Ini penghargaan yang luar biasa. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kelas sendiri, orang-orang yang punya kapasitas tersendiri. Dan tentu tidak main-main bagaimana Oxford menentukannya. Kenapa harus Anies? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa bukan tokoh yang diagung-agungkan oleh para haters Anies? Kenapa? Ya ini membuktikan bahwa memang kelas Anies mendunia, melebihi apa yang diestimasi atau underestimate-nya para haters. Lalu terkait dengan panggung di dalam negeri, ya barangkali kalau Anies mau memenuhi undangan dalam hari-hari ke depan, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 360 hari setahun, dan bahkan bisa lebih dari 1 tempat dalam sehari, panggung Anies banyak sekali. Banyak undangan yang Anies tidak bisa memenuhinya. Jadi sekali lagi inilah fenomena Anies Baswedan. Semakin dibenci, semakin banyak yang jatuh hati. Lalu kenapa kira-kira kok begitu hebatnya Anies Baswedan ini?
Ya, untuk tahu kita hebatnya orang tentu kita harus lihat rekodnya. Kita harus lihat apa yang telah dilakukannya, apa pendidikannya, dan itu gampang sekali gitu. Jadi agar kita tidak terombang-ambing oleh informasi yang gak jelas, mari kuliti sendiri, jejak sendiri rekodnya Anies Baswedan. Bagi saya ingin meringankan pekerjaan teman-teman yang belum paham. Kalau haters nggak perlu kita beri pemahaman, karena haters hatinya udah terkunci, otaknya sudah digembok. Intinya pokoknya bukan Anies gitu. Dan orang-orang seperti ini patut kita kasihani. Bang Gica sendiri terus terang, ya jatuh hati pada Anies, berdoa, berharap, bahkan menginisiasi kelompok teman-teman untuk mendeklarasikan atau mendirikan relawan. Kenapa? Karena bagi Bang Gica, memilih pemimpin itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang diberi kapasitas untuk menilai. Tanggung jawab komunal kita. Jadi jangan apolitis. Berpolitiklah, tetapi berpolitik yang rasional. Bukan berpolitik yang pokoknya, yang model-model emosional gitulah. Seperti orang-orang yang di Cokro TV. Intinya, barangkali kalau dengar nama Anies, dada mereka nyesek dan langsung bikin narasi yang konklusinya Anies itu nggak benar, Anies itu jelek, Anies itu intoleran, Anies itu nggak bisa kerja. Dan argumentasi yang dipakai untuk mendukung konklusi, ya mereka comot sana, comot sini, cherry picking. Jadi kembali ke soal Anies, Bang Gica pertama menilai dari sisi pendidikan. Gampang aja kok, Anies, lalu tokoh A, tokoh B, tokoh C, yang sekarang digadang-gadang misalnya. Bandingkan saja pendidikannya. Wikipedia bisa, atau di googling di mana saja, banyak informasi soal pendidikan. Nah, di antara Anies dan A, B, C, D, E ini, Bang Gica melihat bahwa yang paripurna pendidikannya Anies. Paling paripurna, S3 di Amerika Serikat. Lalu setelah pendidikan apa lagi? Ya mari, pengalaman organisasinya, bandingkan Anies dengan, katakanlah, orang-orang lain, kandidat lain yang sekarang digadang-gadang. Ya pengalaman organisasi Anies kaya sekali. Dari pengurus OSIS, pertukaran pelajar ke Amerika, lalu pernah menjadi ketua OSIS Indonesia, ketua senat di kampusnya, di HMI juga aktif, pernah menginisiasi Indonesia Mengajar, satu organisasi nirlaba yang mendedikasikan diri untuk mengirim orang-orang pintar, orang-orang cerdas ke pelosok-pelosok tanah air. Jadi dari sisi pengalaman organisasi itu tentu akan memperkaya kapasitas leadership Anies. Dari sisi profesionalnya Anies seorang dosen, karirnya sampai pada pemuncaknya, yaitu menjadi seorang rektor termuda di Universitas Paramadina. Jadi karir profesionalnya paripurna. Lalu dari siapa? Pengalaman pemerintahan. Ya kita mungkin terombang-ambing dengan banyaknya pendapat sumbang dari para buzzer atau orang-orang yang membenci, hater segala macam di sosial media. Uji saja itu dengan award yang diterima oleh Anies. Gampang kok nyarinya, di googling saja. Dan yang memberi award juga bukan lembaga kaleng-kaleng, banyak dari institusi pemerintah, kementerian, lembaga internasional. Dan soal pertanggungjawaban keuangan, ini tidak pernah terjadi di zaman-zaman gubernur sebelumnya, siapapun gubernurnya. 5 tahun memimpin Jakarta, Anies mendapatkan opini, bukan Anies ya, Pemda DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, WTP. Nah, bagi mereka yang paham apa itu WTP dan seberapa susah, apalagi di instansi pemerintah untuk mendapatkannya, tentu akan mengacungkan 2 jempol. Luar biasa. Bagaimana Anies menginfluen para, katakanlah, SKPD di wilayah DKI Jakarta agar tertib dalam mempertanggungjawabkan keuangan, tertib dalam menyusun laporan keuangan, dan segala macam. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.